hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Shalom. Kita sambil bincang-bincang sedikit lah sebelum teman-teman yang lain ada mungkin on the way. Ya. Maaf dengan keterbatasan kami, tapi tidak mengurangi sukacita kita hari ini. Amin. Kita datang di sini hanya satu tujuan. Kita mau bersyukur buat Indonesia. Oleh kasih karunia Tuhan, kita sudah tiba di usia 75 tahun. Haleluya. Saudara, ya, saya mau kasih tahu aja bahwa kehadiran saudara tidak pernah kebetulan. Amin. Saya sedih. Teman-teman saya beberapa bulan lalu saya masih lihat. Bahkan 3 bulan lalu ada yang masih ngomong dengan saya di handphone. Hari ini sudah di rumah Bapak. Ya. Kita lihat tahu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil karena COVID yang kita tidak pernah menduga ya. Tapi itu sudah waktu Tuhan buat mereka, men. Kalau kita ada hari ini, Tuhan masih punya acara buat kita. Amin. Tuhan masih beracara dengan kita. Amin. Walaupun kita sudah, saya lihat ini sudah ibadah ini banyak di atas 60 ya. Haleluya. Haleluya. Tapi justru ibadah ini membuktikan bahwa api kuasa Roh Kudus tidak pernah padam sekalipun usia kita sudah tua. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Ini ministry yang unik ya. Berdoa bangsa-bangsa. Dulu Pak Ronald pernah pertama di Menara Imperium, ada pendoa kita Oma Yosi. Berapa tahun? Sudah hampir 80 ya. Ini unik memang. Tapi itulah satu bukti bahwa Tuhan selalu pakai kita sampai akhir hidup kita. Amin. Jadi kita datang sini semangat. Kita sudah umur mungkin 85, 75, 65. Tapi semangat kita kembali semangat 45. Haleluya, haleluya. Sudah siap Pak? Puji Tuhan. Saudara, sebelumnya saya beri penghormatan khusus buat kameraman kita, karena ini akan masuk di TV Mangudi, dia akan masuk di YouTube ya Pak. Bapak ini minggu lalu saya telepon, maaf dia cuci darah, tapi luar biasa karena Pak Evan seorang hamba Tuhan. Amin. Benar-benar semangat 45 ada sama diri. Amin. Tidak pernah pudar untuk melayani Tuhan. Amin. Hati tetap menyala-nyala buat Tuhan. Amin. Apalagi Indonesia dan bangsa-bangsa, waktumu sudah sedikit sekali. Amin. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, saudara. Bukan main-main. Waktu saya berdoa, Tuhan bilang dia akan melamar kita. Saya ingat sedikit ya sejarah. 2003 kita berdiri di Indonesia. Orang pikir ini Bu Joen ngawur ya. Kita lagi fokus doa Indonesia, tapi Ibu doa bangsa-bangsa. Dan kita resmi di pemerintah. Cuma sayang 5 tahun harus perpanjang legal. Jangan lupa. Pernah kita di sini kaum muda, saudara. Ini masih besar, panjang. Sudah prepare 5 benua. Ada orang Australia, ada orang Amerika. Tiba-tiba 10 menit acara belum mulai, mereka calling saya, Bu Joen. Sorry. Why? Pembantu pada pulang. Orang-orang asing bingung, pembantu pada pulang karena lebaran. Saya bilang 2-3 orang menyembah,
Tuhan hadir, amin. Itu standar Alkitab. Tiba-tiba saudara WL semua sudah prepare tempat. Saya dapat telepon dari Bapak Thomas Agung, dia GSDA bagian misi Indonesia. Dia bilang, Bu Joen, saya lagi jemput anak-anak Youth with Mission di bandara. Boleh nggak ke acaranya Ibu? Wow, itu ada mungkin 13 anak-anak dari Inggris, dari Amerika, dari mana-mana. Saya bilang ini yang Tuhan persiapkan. Amin. Akhirnya acara kita mulai dan satu bis dari CBN turun. Di sini 3 jam penyembahan, hampir nggak mau pulang, saudara. Ibu Ita yang sudah almarhum, dia bilang, selama saya ikut ibadah, hari itu saya nggak ingin pulang rumah. Karena Tuhan melawat kita. Amin. Haleluya. Paling tidak saudara ada sesuatu zaman Tuhan siang hari ini untuk kita pulang ya. Kita nggak usah takut dengan semua problem dan kekurangan di masa pandemi. Karena Tuhan berjanji Dia akan terus menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Amin. Hanya satu kunci. Kalau kita tahu menyembah dan memuji Dia, segala sesuatunya pasti. Tuhan yang turun tangan mengurus kita. Amin. Itu kehidupan Daud ya. Sejak kecil dia dibuang oleh orang tuanya, tidak diperdulikan, tapi dia menjadi seorang penyembah. Tuhan perhatikan dia sampai hari ini. Mazmur Daud tidak pernah terlupakan. Amin. Setiap orang memuji menyembah itu selalu dengan Mazmur Daud. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Saya saudara, karena ini hari proklamasi ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Mari kita berdiri dengan sikap tegak. Semoga kita jangan lupa nanti ditayangkan lagunya. Terima kasih ya, selamat datang semua. Semua senyum ya, nanti Pak Evan kan syuting. Haleluya, kita bersemangat ya. Karena saya ingat papi saya tentara, opa juga, dan adik saya lagi didoain supaya dia bisa segera jenderal, karena sangat berat beberapa bulan harusnya sudah karena imannya ya. Saudara, bendera ini saya udah penglihatan umur 5 tahun. Saya nggak mengerti saudara. Saya paling nggak suka jadi hamba Tuhan. Kenapa? Papi cerita dulu kita nggak ada TV, nggak ada handphone. Jadi sore orang tua bercerita. Karena papi waktu Perang Dunia Kedua hanya kemurahan Tuhan. Dia bisa hidup, dia terdampar dengan perahu bugis saudara. Dengan 5 tentara sekutu. Dia terdampar di Australia. Dan dia hidup. Jadi perang itu dia sudah cerita. Kita lihat film bendera. Hati saya mungkin sudah ada doa untuk bangsa-bangsa yang saya tidak ngerti. Lalu dalam keluarga saya dibaptis di Roms Katolik di mana di Makassar di katedral. Nama saya Bernadette, nama baptisan. Itu gereja megah sekali ya katedral. Tapi waktu saya sakit dan disembuhkan, ibu saya bawa saya ke GSDA yang cuma belum ada tehel, masih kayak tanah. Ya, jadi saya pagi berdoa di katedral Roms Katolik, sore di GSDA yang cuma pakai joko lele. Waktu itu lagu Pujilah Tuhan, ya. Mereka nangis, mereka berlutut. Hati doa, gereja-gereja sudah ada sejak kecil. Amin. Dan saya jadi karismatik sidang jemaat Allah. Saya dibaptis Roh Kudus umur 12 tahun dan berbahasa roh. Dan Tuhan memang panggil saya jadi penginjil. Cuma saya bilang, saya nggak mau karena saya lihat hamba-hamba Tuhan biasa jatuh miskin. Oma saya kasih makan, kasih beras. Tapi kita tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Amin. Badai hidup menghantam saya, di situ Tuhan panggil saya. Beri hidupmu buat aku, kata Tuhan. Dan akhirnya visi ini, bangsa-bangsa ini, bendera ini terjadi. Saya lari ke luar negeri, saudara. Waktu Krismon 1978, tidak bisa lari, Tuhan bicara pulang. Saya udah gabung dengan JDN, tapi Tuhan bilang, tidak, kamu mendirikan doa bangsa-bangsa. Kenapa? Karena visi JDN juga, bahwa Indonesia akan pergi ke ujung-ujung bumi. Amin. Anak-anak muda mungkin bukan kita lagi, cucu-cucu atau anak kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena Indonesia target Tuhan untuk lawatan Roh Kudus terakhir. Dan semua dunia akan kaget dengan lawatan Roh Kudus. Ya, dan kita akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oke, mari kita dengan sikap hormat kita akan menyanyi
nyanyikan Indonesia Raya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, demi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa.
Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curah kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya aku, nyatakan curah kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Oh
Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan roh-Nya ya Tuhan yang membuat kami bersuka cita untuk bersorak-sorai mendeklar menyatakan nama-Mu ajaib.